Matahari bersinar, pagi ceria, burung berkicau, sambut gembira. Langkahi yang menuju sekolah, mekar cahaya rumah kedua kita. Senyum mereka, tawa ceria, persahabatan erat tiada tara. Ilmu ditimba, bekal masa depan. Kita belajar, bermain dan berkarya. SDN Mekar Jaya, tempat kami bertumbuh dengan semangat membara. Raihlah mimpi-mimpi. SDN Mekar Jaya, selalu semangat dan bahagia. Jayalah selalu alma mater tercinta. Bapak dan ibu guru membimbing setia, dengan sabar dan penuh cinta. Ajarkan kami nilai mulia, untuk jadi insan yang berguna. Senyum mereka, tawa ceria, persahabatan erat tiada tara. Ilmu ditimba, bekal masa depan. Kita belajar, bermain dan berkarya. SDN Mekar Jaya, tempat kami bertumbuh dengan semangat membara. Raihlah mimpi-mimpi. SDN Mekar Jaya, selalu semangat dan bahagia. Jayalah selalu alma mater tercinta. Takkan pernah lelah, takkan menyerah, genggam cita-cita, gapai angkasa. Meski badai menghadang, kita tetap tegar, karena semangat tiada takkan pudar. SDN Mekar Jaya, tempat kami bertumbuh dengan semangat membara. Raihlah mimpi-mimpi. SDN Mekar Jaya, selalu semangat dan bahagia. Jayalah selalu alma mater tercinta. Mekar Jaya, bahagia. Mekar Jaya, jaya. Selalu semangat, selalu bahagia. Bersama kita bisa. Bapak dan ibu guru membimbing setia, dengan sabar dan penuh cinta. Ajarkan kami nilai mulia, untuk jadi insan yang berguna. SDN Mekar Jaya, tempat kami bertumbuh dengan semangat membara. Raihlah mimpi-mimpi. SDN Mekar Jaya, selalu semangat dan bahagia. Jayalah selalu alma mater tercinta. Tercinta, jaya, bahagia. Mekar Jaya, jaya. Selalu semangat, selalu bahagia. Bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam penyampaian diseminasi pembelajaran mendalam SDN Negeri Mekar Jaya. Dan alhamdulillah bisa kita laksanakan pada tanggal hari ini, tanggal 1 September 2025. Kita teruskan, apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, makna dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu untuk mewujudkan 8 dimensi profil berusaha. Memuliakan, dalam pengertian pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran atau mindful, bermakna mindful, dan menggembirakan joyful melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Pembelajaran mendalam sebagai solusi. Pembelajaran mendalam berkesadaran
bermakna menggembirakan. Kemudian berikutnya olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Dan itu semua untuk mewujudkan profil lulusan 8 dimensi. Olah pikir atau intelektual merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Kemudian olah rasa atau estetika. Olah rasa sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan, estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Kita terus, olah hati atau etika adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Terus olahraga atau kinestetik merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Udah biasa di sini melaksanakan kegiatan olahraga? Sudah rutin. Ya, bagus, rutinnya dirutinkan. Setiap hari apa? Seminggu 2 kali, setiap hari Selasa dan Kamis. Oh ya, bagus. Jadi anak sebelum belajar itu fisiknya kuat ya, fisiknya kuat, dan biasa kan banyak suka anak banyak yang mengantuk di kelas gitu ya. Dengan cara berolahraga dulu, insya Allah akan kelihatan segar. Ya. Kita teruskan kerangka kerja PM 8 dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Yang kedua, prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berdasarkan bermakna menggembirakan. Yang ketiga, pengalaman belajar. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Bagian keempat, pembelajaran. Kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Kita teruskan. Nah, di sini ada kerangka kerja pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam. Dimensi profil lulusan. Yakni dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kita teruskan prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kemudian kerangka pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna,
Kita terus dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Keempat, kreativitas. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Dan kedelapan, komunikasi. 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi ini menunjukkan pribadi yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kewargaan. Dimensi kewargaan menggambarkan individu yang cinta tanah air, menaati aturan dan norma sosial, peduli terhadap sesama, serta bertanggung jawab secara sosial. Yang ketiga, penalaran kritis. Dimensi penalaran kritis mencerminkan individu yang mampu berpikir logis, analitis, dan reflektif dalam mengevaluasi informasi, memecahkan masalah secara sistematik, serta menghasilkan solusi rasional berbasis bukti. Dan yang keempat, kreativitas. Dimensi kreativitas mencerminkan individu yang mampu berpikir inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam menciptakan solusi unik dan bermakna yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Kita terus 8 dimensi profil lulusan. Yang kelima, tadi terus yang tadi ya, dan yang kelima, kolaborasi. Dimensi kolaborasi mencerminkan individu yang mampu bekerjasama secara gotong royong, menghargai perbedaan, dan berkontribusi aktif untuk mencapai tujuan bersama dalam suasana yang harmonis. Yang di sini ada prinsip pembelajaran. Ingat BBM? Apa itu BBM? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bagus, betul. Berkesadaran atau mindful. Kenyamanan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Kemudian bermakna atau mindful. Pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman sebelumnya bermanfaat dalam konteks baru, berhubungan dengan disiplin ilmu lain, dan mendukung pembelajaran seumur hidup. Dan yang terakhir, menggembirakan, joyful. Lingkungan pembelajaran yang interaktif mencakup aktivitas secara menarik, memotivasi, dan menginspirasi untuk mencapai keberhasilan belajar. Demikian. Kita teruskan dengan prinsip pembelajaran berkesadaran. Kemudian mengaplikasi pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara konseptual. Pengetahuan yang diperoleh peserta didik pada tahapan memahami diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan. Peserta didik mampu menghubungkan ide-ide, menganalisis, membangun solusi kreatif, dan inovatif dalam pemecahan masalah konkret yang hasilnya dapat berupa produk atau kinerja peserta didik. Berikut yang ketiga adalah merefleksi. Proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Tahap refleksi melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Merefleksikan pengetahuan artinya peserta didik memperluas dan menerapkan ide atau solusi baru. Demikian. Kita teruskan. Pengalaman belajar, ya, di sana ada memahami karakteristiknya,
pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Itu biasanya ada di mana? Kegiatan awal. Ya, kegiatan awal ya. Kalau kita sebut persepsi ya. Kemudian menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif. Kemudian menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya. Kemudian mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Contoh pelaksanaannya mengeksplorasi pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial pada pembelajaran IPS. Memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik untuk memahami dan memberikan tanggapan. Jadi setelah kita memberikan materi kepada peserta didik, silahkan kita suruh salah seorang anak atau siapa saja untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang kita berikan, ya, atau apa yang kita ajarkan. Kita teruskan berikut pengalaman belajar. Di sana ada mengaplikasi. Karakteristiknya menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut. Berpikir kritis dan mencari solusi. Inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Contoh pelaksanaannya di sini, topik persamaan linear. Dasar. Murid memahami bentuk umum persamaan linear dan cara menyelesaikannya. Kemudian pendalaman pengetahuan. Murid menerapkan persamaan linear dalam masalah keuangan, seperti menghitung keuangan bisnis atau menentukan titik impas dalam penjualan produk. Demikian. Kita terus dengan pengalaman belajar atau merefleksi. Karakteristiknya memotivasi diri sendiri untuk terus belajar. Kemudian refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau evaluasi diri. Disebutnya apa? Evaluasi diri? Evaluasi diri. Contoh pelaksanaannya menyampaikan motivasi belajar dengan pengalaman belajar yang diperoleh. Kemudian penilaian diri sendiri terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian murid dapat membuat ringkasan materi yang dipahami untuk menguji pemahaman mereka sendiri. Kemudian murid mampu mengendalikan emosi negatif seperti kecemasan, stres, dan frustasi saat belajar. Kita teruskan. Kerangka pembelajaran mendalam. Di sana ada praktik pedagogis. Dalam praktik pedagogis, strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar, strategi didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Kemudian kemitraan pembelajaran di sana, kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru dan peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Di sini pentingnya kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, ya. Kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi,
refleksi, eksplorasi, dan berbagi ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Kemudian pemanfaatan digital. Nah, di sini pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan konseptual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Ya. Nah, di sana ada kerangka pembelajaran. Pembelajaran mendalam dapat dilaksanakan menggunakan berbagai praktik pedagogis dengan menerapkan 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Praktik pedagogisnya contohnya pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran STEM, skin teknologi, engineering, matematik, pembelajaran berdiferensiasi, dan sebagainya. Diskusi, peta konsep, aspek organisasi, kerja kelompok, dan sebagainya. Kemudian kerangka pembelajarannya, kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang kolaboratif untuk memberikan pengalaman belajar. Kebaruan informasi serta umpan balik kepada peserta didik melalui pengetahuan yang konseptual dan nyata. Ketiga, pengalaman belajar. A. Merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi Ibu Hipotas dalam pelaksanaan pembelajaran itu jangan lupa anak itu diberikan dulu semangat ya, semangat untuk belajar. Di sini ada apa nyanyi dulu gitu ya. Itu setelah berdoa apa? Nah itu ya. Setelah berdoa kemudian absen, setelah itu baru kita mana itu? Memberikan dulu gitu supaya anak lebih semangat menerima materi yang akan kita ajarkan. Demikian. Apa tadi pengalaman belajar, belajar pembelajaran prinsip dasar bermakna dan menggembirakan. Kemudian B. Mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan terakhir asesmen. A. Asesmen pada awal pembelajaran, B. Asesmen pada proses pembelajaran, dan C. Asesmen pada akhir pembelajaran. Nah di dalam RPP itu ada awal ya, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Udah pada biasa ya? Ya, terima kasih. Kita teruskan dengan komponen minimum perencanaan pembelajaran. Di sana ada informasi umum. Dimensi profil lulusan. Pilihlah dimensi profil lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Mungkin ini udah berarti ya, nggak perlu ini diteruskan aja ya. Ya, dilanjut aja. Yuk, kita lanjut. Kita lanjut aja. Nah, penutup di sini. Opsional ya. Tuliskan prinsip pembelajaran gunakan misal berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian tahap akhir dalam proses pembelajaran yang bertujuan memberikan umpan balik yang terkonstruktif pada murid atas pengalaman belajar yang telah dilakukan, menyimpulkan pembelajaran dan murid terlibat dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya. Itu mungkin yang harus kita garis bawahi itu yang tahap akhir. Tahap akhir itu ibu bapak jangan lupa kepada anak itu diinformasikan diberitahukan untuk pembelajaran yang akan dibahas di hari mendatang. Demikian. Asesmen pembelajaran terakhir, tulikan teks
teknik dan instrumen penilaian yang digunakan pada awal pembelajaran, proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. Asesmen dalam pembelajaran mendalam dilaksanakan mengasesmen sebagai pelajaran asesmen yang menekankan pada penilaian diri dan penilaian sejawat. Asesmen untuk pembelajaran asesmen for learning yang menekankan pada umpan balik, dan asesmen hasil pembelajaran asesmen of learning yang menekankan pada pencapaian dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan karakter murid. Contoh, penilaian sejawat, penilaian diri, penilaian proyek, penilaian produk, observasi, portofolio, penilaian berbasis kelas, penilaian kinerja, tes tertulis, tes lisan, dan sebagainya. Demikian. Ada nggak di antara ibu yang mau merefleksikan masalahnya yang telah Bapak berikan barusan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan atau pembahasan tentang pembelajaran mendalam. Saya ucapkan, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih telah mengikuti penyampaian materi ini. Saya merasa senang dan mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru. Tadi saya sudah menyimak materi dari Bapak. Ya. Untuk pembelajaran mendalam, perbedaannya itu hanya di nama, ya, nama-nama dan istilah-istilah. Ya. Dalam pelaksanaan yang dulu juga masih sama, itu yang terakhir adalah membahas tentang asesmen. Asesmen itu adalah tentang penilaian. Penilaian cara kerja kita guru dalam penilaian awal, penilaian dalam pertengahan pembelajaran, dan penilaian akhir. Dan kami serta ibu guru, bapak ibu guru yang lainnya mengharapkan lebih banyak lagi ilmu yang ingin kami terima dari Bapak Kepala Sekolah di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambah. Oh ya, silakan. Sama halnya yang telah disampaikan oleh Ibu Neni barusan, kami melakukan banyak-banyak terima kasih karena pada saat ini dalam waktu yang alhamdulillah istimewa ini kita diberikan pencerahan, diberikan pengetahuan baru tentang yang lagi viral, lagi booming, apa yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu tentang pembelajaran mendalam yang betul tadi disampaikan oleh Ibu Neni bahwa sebetulnya ini hanya perbedaan istilah saja. Selama ini kegiatan pembelajaran di kelas itu tidak jauh dari ini sebetulnya, namun tidak jauh dari ada meaningful, joyful dan seterusnya. Mungkin yang ada perbedaannya itu yaitu dari profil, ada yang baru yaitu profil dimensi profil lulusan, Pak. Ya. Dimensi profil lulusan yang dimana dalam tadi Bapak sampaikan di akhir bahwa dalam penyusunan rancangan pembelajaran itu sekarang itu harus mencantumkan profil dimensi profil lulusan yang mana yang akan kita pilih atau kita tuju. Tadi juga Bapak sampaikan bahwa dalam pembelajaran itu kita memang realita di lapangan yang susah itu, Bapak. Jadi kalau istilah-istilah dan pengertian-pengertian ini tidak jauh berbeda sebetulnya, hanya perbedaan istilah saja.
seperti 3M, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ini sudah kalau jadi makanan sehari-hari untuk guru memang sudah makanan sehari-hari. Dan ada istilah baru yang tadi yang BBM ya, cukup menarik juga. Apa itu tadi BBM-nya Ibu? Kesadaran, dan menggembirakan. Cukup banyak ilmu yang didapat pada hari ini. Terima kasih Bapak atas pencerahan dan ilmunya. Mudah-mudahan di sekolah kita ini bisa terrealisasi beberapa waktu ke depan. Mungkin kita semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba terima kasih ya kepada Bapak, kemudian Ibu Neni ya, yang tadi merefleksi ya dalam materi yang Bapak berikan pada kesempatan ini. Dan memang betul ya, apa-apa yang barusan diutarakan itu sebetulnya juga dari dulu juga udah biasa. Ya. Oke, Bapak berharap kepada semua dewan guru di sini agar lebih mendalami lagi masalah ini. Ya. Dan tujuan kita cuma satu. Apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran ya anak didik. Mungkin penyampaian dari saya sebagai kepala sekolah Istana Jaya dicukupkan sekian. Maaf apabila ada kata-kata atau apa saja yang kurang berkenan atau juga ada materi yang kurang dimengerti. Ya, kita bicara di balik layar saja, gitu ya. Kita bisa saling lah ya di dalam rapat guru misalnya gitu ya. Ya aja mungkin tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika karimi wa min sultanik. Allahumma inna bidzika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. SDN Mekah Jaya selalu semangat dan bahagia. Selalu amanat tercinta. Jaya bahagia. Mekah Jaya selalu semangat, selalu bahagia. Bersama kita bisa.